Halo Saintiser, kembali lagi di Jalan Saintis. Oke, kita melanjutkan dari video yang part pertama yang mengenal formatnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan memulai nih, teman-teman. Kita akan belajar bagaimana menghitung untuk mungkin kita sampai di subbab B dulu ya, di pekerjaan pondasi supaya nggak kebanyakan. Ya, kita akan membuat apa namanya perhitungannya. Oke, cara berhitung untuk pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang itu adalah begini. Ini kan ada angka 14, kemudian angka 12 ya. 14 itu saya ambil dari nilai dari 12 ini, 12 meter tambah kanan kirinya nih 1 meter 1 meter. Kemudian yang angka mana? Angka 12 yang ini ya, ini ada 10 meter, saya tambahin 1 meter tambah 1 meter dari 12. Nah, ini terserah dari teman-teman ya, ini asumsi saya sendiri, jadi bukan hal yang baku dan wajib untuk diikuti perhitungan ini, karena setiap orang akan memiliki cara untuk menghitung boplang itu masing-masing. Nah, kemudian untuk pembuatan gudang dan peralatan ya, ini kita asumsikan kita memerlukan ukuran gudang dan peralatan itu lihat 3x4. Kita untuk nyimpen semen, barang-barang material, kemudian barang peralatan, kayak semen kan butuh dengan tempat yang tertutup ya supaya nggak keras, makanya saya menentukan ukuran 3x4. Kemudian listrik P3K dan air kerja saya anggap aja 1 atau lamsam. Oke, sampai sini saya rasa teman-teman udah paham ya. Kita akan coba untuk selanjutnya kita pekerjaan pondasi. Nah, untuk pekerjaan pondasi di sini adalah seperti ini teman-teman. Jadi saya akan coba kopikan semuanya ini ke kolom ini. Sorry. Oke, kemudian yang langkah pertama itu adalah kita akan menghitung panjang jalur pondasi yang saya kasih warna kuning ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini saya sudah membuat contoh perhitungan, ada horizontal dan vertikal ya teman-teman ya. Dan saya akan jelaskan lebih lanjut apa itu horizontal dan vertikal. Oke, jadi begini. Kalau saya mengasumsikan untuk yang horizontal ya, horizontal sini, ini garis yang horizontal, saya jumlahin semua. Kemudian yang vertikal adalah yang ini, ya, yang berdiri ini adalah vertikal. Contoh 12, oke, 12 yang mana teman-teman ya? 12 yang ini nih, yang panjang horizontal ini 12. Ya, saya tulis di sini 12, kemudian ada 3 meter, nih ada 3 meter, nih 3 meter, ini 3 meter. Kemudian ada 12 lagi di sini, 12 lagi. Dan yang terakhir adalah 7 itu ini nih. 2 meter tambah 1,5 itu kan 3,5 ya, 3,5 kanan kiri berarti ada 7 meter. Nah, begitu juga yang vertikal teman-teman, yang vertikal juga sama. Nah, yang vertikal sama cara menghitungnya, tapi yang berdiri ya seperti ini ya, yang berdiri. Oke, sampai situ kita jumlahkan di sini 37 ditambah dengan 40. Oke, sampai sini ini adalah cara mencari panjang jalur dari pondasi. Teman-teman boleh dengan cara-cara masing-masing ya yang lebih, mungkin teman-teman punya yang lebih simpel silahkan monggo. Ini adalah cara yang saya biasa pakai ya, seperti itu. Jadi misalnya Mas saya pakai yang model seperti ya monggo silahkan, tapi ini hanya saya memberikan sharing saja, jadi tidak ada batasan, itu tergantung dari style atau gaya masing-masing dalam menghitung. Oke, saya akan melanjutkan. Ini adalah kita ada pekerjaannya di sini. Waduh, sorry, pencet tadi. Oke, kita copy lagi, kita pindah di sini. Oke, galian tanah. Ya, galian tanah. Galian tanah ini saya memiliki 0,5 sama 0,5. Ini apa sih 0,5 0,5 itu? Begini, ini kan saya udah punya contoh dari gambarnya. Saya copy dulu, mari, untuk memudahkan teman-teman bisa mengetahui. Nah, 0,5 seperti ini teman-teman.
Ini kan saya asumsikan kan kalian modelnya kayak trapesium, tapi ini saya asumsikan kotak saja. Ya, kotak menyerupai seperti ini aja nih. Saya buat kotak seperti ini. Ya, karena kan kalau di lapangan kemungkinan besar si tukang itu akan membuat kalian itu kotak, ya, kotak seperti itu. Nah, berhubung ini ada 40 cm yang dasar, kemudian tingginya ada 40 cm, maka saya buatkan 50 cm kali 50 cm saja. Jadi ini 0,5 untuk panjangnya, kemudian tingginya atau L-nya itu ada 0,5. Oke ya, di sini mungkin teman-teman paham. Oke, kemudian di sini ada volume teman-teman. Nah, volumenya ini. Volume. Ini volume adalah perkalian panjang dikali lebar dikali dengan panjang dari jalurnya. Oke, ketemu 19,25. Jadi ini saya kasih warna yang lain supaya kita tahu. Oke, untuk selanjutnya untuk urutan tanah dan pemadatan di sini kita nanti saja menghitungnya. Kita akan masuk ke stek pondasi menerus. Oke, di sini ada gambar di bagian potongan pondasi. Ini ada angkur diameter 8, jarak 150 cm dengan panjang angkurnya itu 50 cm. Baik, di sini stek pondasi saya isikan 0,5 karena itu 50 cm dikonversi ke meter jadi 0,5 meter. Kemudian untuk jumlahnya kita akan hitung rumusnya panjang dari jalur pondasi dibagi dengan tadi apa tuh jaraknya ya 150 cm berarti 1,5 meter. 100 meter ditambah plus 1-nya. Oke, menjadi 52 buah. Nah, bagaimana cara menghitung volume stek pondasi dengan satuan kilogram? Kita akan menghitung seperti ini. Saya menggunakan rumus 0,006165 dikali dengan diameternya. Diameternya adalah 8 dikali 8. Oke, kemudian dikali dengan panjang besinya dikali dengan jumlahnya. Jadi mendapatkan adalah 10,32,432 kg. Nah, saya akan buat pembulatannya di belakang koma ada 2 digit koma. Baik, untuk pekerjaan pasangan batu kali, di sini kita lihat ada gambar potongannya, bentuknya trapesium ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalian tahu kan luas, cara menghitung luas trapesium, ya, jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Nah, itu rumus waktu kita masih sekolah di SD ya, sekolah dasar teman-teman. Jadi basicnya untuk rencana anggaran biaya rumah itu cukup simpel aja. Kalian harus menguasai bagaimana rumus trapesium, segitiga, persegi, lingkaran, dan sebagainya. Karena mayoritas itu yang akan kita gunakan di dalam rencana anggaran biaya ini. Baik, untuk di sini, untuk yang bagian atas ini, sisi yang paling atas, ya, sisi paling atas ini adalah 25 cm. Kita tulis di sini 0,25 karena satuannya meter. Kemudian di bagian bawah itu adalah 40 cm, ya, 0,4. Sedangkan untuk tingginya adalah 40 cm juga, kita tulis 0,4. Oke, kita rumusnya tadi adalah jumlah sisi sejajar rumus sisi sejajar ditambah 0,4 dibagi 2, oke ya, bagi 2, ingat dikali tinggi. Nah, sudah sampai sini jangan lupa kita kalikan dengan panjang jalurnya. Ketemulah 10,01 meter kubik. Jadi ini adalah untuk perhitungan volume pasangan batu kali. Oke, yang terakhir adalah kita menghitung urukan tanah dan pemadatan. Ini rumusnya, logikanya gini. Kita memiliki galian tanah adalah 19,25, yaitu yang bagian kosong galian tanah. Kemudian kita kurangi dengan adanya pasangan batu kali, ya seperti ini. Nah, 9,24 berarti kita membutuhkan tanah urukan tanah dan pemadatan itu lebih kurang 9,24 meter kubik. Oke.
Sedangkan untuk perhitungan pondasi rolak, oke, kita lihat posisi pondasi rolak itu ada berada di area teras ya. Ini ada pondasi setempat, dan ini yang seperti diarsir ini adalah pondasi rolaknya. Nah, untuk jalurnya, pertama-tama kita harus hitung jalurnya, yaitu jalur panjangnya ya. Panjangnya ini adalah 3 meter tambah 3 meter, 6 meter, kemudian ditambah 2 meter, ada 1, 2, 3, berarti ada 6 meteran ya. Ada 6 meter ditambah 6 meter adalah 12 meter. Baik, di sini saya sudah copy paste tadi formatnya. Tadi saya katakan ya, saya sudah hitung di sini horizontal vertikalnya. Yang horizontal itu 3 meter tambah 3 meter, kemudian yang vertikalnya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, jadi 2 meter, 2 meter. Oke, kita isikan dulu di sini adalah 12 meter. Ya, ini 6 ditambah 6. 12 meter. Oke, ini saya balikan dulu. Ini kenapa saya sudah isi? Ini 0,4 itu adalah kita asumsi adalah ukuran bataku 40 kali 20 kali 10 cm. Ya, jadi 0,4 di sini adalah lebar ya, lebar dari si panjang dari si batakonya. Jadi saya isikan 0,4. Ya, kemudian 0,2 adalah ini ya, sisi lebarnya. Nah, ini bagian yang 0 ini adalah masih untuk kita isikan di panjangnya. Urukan pasir, jadi sebelum kita melaksanakan pondasi rolak, kita uruk pasir setebal 5 cm. Ya, kita isikan di sini. Nah, kemudian untuk volumenya sendiri mau kubikasinya, ini sama ya tadi ya, dari panjang yang di sini, panjang jalur. Kemudian 0,4 itu adalah asumsi batako. Kemudian di sini adalah lebaran 0,2. Baik, saya tinggal isi di sini. Ya. Nah, ini tergantung dari bahan teman-teman yang mau teman-teman buat, apakah menggunakan batako atau menggunakan bata merah. Monggo silahkan. Jadi ini adalah cara perhitungannya, dasar perhitungannya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Anda kata teman-teman bahannya lain, monggo disesuaikan dengan kebutuhan kalian sesuai dengan material yang digunakan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tips dan trik cara menghitung pondasi setempat. Jadi di sini saya sudah memiliki tabel yang sudah saya kopikan. Di sini ada 3 titik lokasi pondasi setempat. Ya, jadi ini cara perhitungannya. Item pekerjaan untuk pondasi setempat itu ada galian tanah, urukan pasir, lantai kerja, pembersihan dan pengecoran. Ya, untuk galian dan sampai lantai kerja itu prinsipnya sama seperti kita menghitung di pondasi menerus. Cuma di sini saya akan menitikberatkan bagaimana cara menghitung untuk berat kilogram besi. Kebutuhan berat kilogram besi. Jadi di sini salah satunya menggunakan kilogram, bukan menggunakan batang. Ya, jadi menggunakan satuan kilogram karena saya mengikuti harga besi yang di pasaran. Untuk mempersingkat, saya akan menjelaskan ini caranya. Besi ini kita coba buatkan bar scheduling seperti ini. Ya, ini asumsi saya ya, untuk pembelajaran supaya mudah dipahami. Nanti silahkan teman-teman bisa mungkin Bang bisa mungkin atau Mas kita bisa langsung buat lingkaran atau cincin langsung sekalian, gak usah dibuat letter U seperti ini. Monggo silakan. Ini untuk tahap pelajaran supaya lebih mudah memahami. Nah, saya akan membuatkan seperti letter U seperti ini. Ini saya buat panjang di bagian bawah 0,56 karena di bagian kanan kiri itu pasti akan membutuhkan selimut beton. Selimut beton yang di mana saya asumsikan 2 cm sama 2 cm, jadi 4 cm. Jadi 60 kurangi 4 adalah 56 cm. Di sini ada satunya meter, saya buatkan 0,56. Kemudian untuk yang tebalnya ini ada 20, sama atas bawah saya asumsikan 2 cm 2 cm. Jadi 20 kurangi 4 adalah di atasnya 2 cm, bawah 2 ya, sorry. Di 2 cm, jadi saya asumsikan di sini adalah 18. Ya, kemudian yang di atas 0,05 untuk bagian tekukan. Nah, cara menghitung panjangnya ini adalah kita penjumlahan dari panjang besi ini kita jumlahkan. Ini ada satu batangnya adalah ketemu 1,02 meter.
Oke, untuk perhitungan jumlah dari si besi ini, jadi begini teman-teman. Ini saya 0,6, ya 0,6 itu karena kita memiliki dimensi 60 cm dibagi 0,2 ditambah 1 supaya kita mendapatkan jarak yang diinginkan. Kalau kita nggak ditambahkan 1 pasti jaraknya lebih dari 20 cm ya, atau lebih dari 200 mili. Nah, kemudian dikalikan dengan jumlah besinya, ya jumlah besinya. Karena di 0,6 dibagi 0,2 plus 1 itu adalah ketemunya 4, ya kan? Ketemu 4. Berarti 4 itu kan baru satu baris ini. Kemudian kita butuh adalah yang vertikal dan horizontal ya. Jadi yang besi arah vertikal dan arah horizontal. Karena itu ada ketemu 4 setiap barisnya, maka kita kalikan dengan satu baris ini kan ada 4 ditambah yang atasnya, ya kan? Berarti kemudian di bagian ini kita kalikan di bagian arah horizontalnya, ya arah horizontalnya ke sini. Jadi ini kita kalikan 4. 4 jadi asumsinya ke arah sini ada 2 rangkap, di sini ada 2 rangkap. Jadi ada 4 ya, 4 pembesian yang akan kita hitung. Jadi ini dikalikan 4. Oke, ketemunya 16. Ya, sampai sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Intinya kita cari dulu jumlah pembesiannya dalam satu baris. Kita ketemu adalah 4 tadi. Saya ulangi ya, ini ketemunya 4. Ini ketemunya 4. Kemudian kita butuh perhitungan semuanya pembesian atas bawah karena ini ada 2 rangkap. Simpelnya begini teman-teman, dikalikan 2 dulu, bisa dikalikan 2 karena 2 rangkap bagian sini ya, bagian yang arah vertikal, kemudian dikali lagi 2 lagi untuk arah yang horizontal ya, horizontal yang arah ke sini ya. Ini kita enter, ketemulah 16. Oke ya, saya hapus dulu. Nah, sekarang untuk menghitung dengan total panjangnya, total panjang adalah seperti ini ya, panjang ini dikalikan 16. Oke, sampai sini mungkin teman-teman udah paham. Nah, cara perhitungan untuk kilogram besi adalah sebagai berikut. Ya, ini rumusnya 0,006165, rumusnya sama. Misalnya kita contohkan di sini ya, kilogram besinya. Kilogram besi sama dengan 0,006165 dikalikan diameternya tadi berapa? 8. Dikali 8 kali 8 lagi. 0,006165 dikalikan diameter dikalikan dengan total panjangnya. Oke ya. Nah, 6,4 sekian. Ya, dikarenakan kita punya 3 titik pondasi, berarti kita dikalikan ini 3. Oke, berarti ketemunya 19,317 atau 19,32. Jadi artinya berat dalam 3 titik pondasi kita memerlukan 19,32. Oke, sampai sini saya harapkan teman-teman paham ya untuk menghitung pondasi setempat. Dan ini udah kita selesaikan untuk item pekerjaan pendahuluan dan pekerjaan tanah dan pondasi. Nanti part selanjutnya saya akan jelaskan cara menghitung volume pekerjaan selanjutnya. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas materi untuk pekerjaan konstruksi beton ya. Nanti untuk part selanjutnya kita menghitung pekerjaan konstruksi beton. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya supaya channel saintis ini berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin belajar perihal teknis-teknis kerja di bidang konstruksi, khususnya di manajemen project. Kemudian teman-teman bisa belajar untuk rencana anggaran biaya suatu bangunan. Oke, terima kasih. Selamat belajar dan salam sukses. Salam Saintiser.